Di saat dunia melihat Indonesia sebagai negara muda yang rapuh, para pemimpinnya justru bermimpi besar. Mereka membangun, bukan karena bangsa ini kaya, tapi karena mereka yakin masa depan harus diperjuangkan hari ini. Awal 1960-an, ekonomi Indonesia goyah. Tetapi Presiden Soekarno justru melangkah berani. Ia membeli alutsista besar-besaran dari Uni Soviet, kapal penjelajah Kri Irian, belasan kapal selam kelas Whiskey, pesawat pembom strategis Tupolev Tu-11, hingga jet tempur MiG-21 yang tercanggih di masanya. Nilainya? Lebih dari 2,5 miliar dolar Amerika. Sebuah angka luar biasa besar bagi negara yang baru merdeka. Namun Soekarno punya tujuan jelas. Menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukan bangsa kecil. Di saat rakyat hidup sederhana, Soekarno membangun monumen kebanggaan. Monas, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, hingga gedung DPR dan MPR, yang awalnya disiapkan untuk konferensi dunia Konefo. Politik mercusuar, begitu orang menyebutnya. Sebuah ambisi untuk menyalakan cahaya Indonesia di mata dunia. Dan meski menuai kritik, warisan itu masih berdiri kokoh hari ini. Ketika Orde Baru lahir, Soeharto mewarisi ekonomi yang hampir runtuh. Namun dari situ ia membangun fondasi baru, stabilitas, dan pertumbuhan. Lewat rencana pembangunan 5 tahun Pelita, Indonesia masuk era industrialisasi dan infrastruktur. Jalan tol pertama, Jagorawi, dibuka tahun 1978. Bendungan, kilang minyak, dan proyek transmigrasi besar-besaran mendorong Indonesia menuju swasembada pangan pada tahun 1984. Dan di tengah keterbatasan, lahirlah mimpi teknologi terbesar, satelit Palapa. Diluncurkan pada 9 Juli 1976, Palapa menjadikan Indonesia negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki satelit komunikasi sendiri. Langit Nusantara pun terhubung, dari Sabang sampai Merauke. Sebuah langkah berani yang memperkuat persatuan, walau dilakukan dengan utang dan risiko besar. Puluhan tahun kemudian, semangat itu hidup kembali di masa Presiden Joko Widodo. Ketika ekonomi global penuh tekanan, ia justru gencar membangun infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia. Jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, kereta cepat Jakarta-Bandung, MRT dan LRT, serta tol laut yang menghubungkan ribuan pulau. Di udara, bandara baru bermunculan. Di darat, Palapa Ring menjangkau pelosok dengan serat optik sepanjang 35 km. Dan di tengah keterbatasan anggaran, lahirlah kebijakan hilirisasi industri. Mengolah nikel, bauksit, dan mineral di dalam negeri untuk membuka lapangan kerja. Puncaknya, pembangunan Ibu Kota Nusantara, sebuah proyek simbolis yang menandai babak baru arah pembangunan nasional. Dari Soekarno hingga Jokowi, ambisi besar selalu lahir di masa sulit, karena kemajuan bukan milik bangsa yang menunggu keadaan membaik, tapi milik mereka yang berani membangun, meski dunia meragukannya. Bangsa besar lahir dari pemimpin yang berani bermimpi di masa sulit. Mereka membangun, berjuang, dan menanam harapan untuk masa depan kita. Mari bangga, karena kita mewarisi semangat itu. Jika kamu tertarik dengan video seperti ini, jangan jadi penonton saja. Ayo bergabung, kita gelorakan semangat, membangun bangsa. Dukung channel YouTube dan akun TikTok Thomas Didimus. Salam kebangsaan, mari suarakan melawan diinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian.